Lah terus bagaimana kalau kita nggak tampilkan, lalu kita tanggung jawabnya gimana sama donatur? Nah, lalu dibilang pamer lagi. Nah, itu tadi ya retorika. Makanya orang-orang yang bisa, itu tadi, orang-orang di kelas bawah, para pecundang hanya bisa ngerasani kita, Pak. Ya kan, seperti yang dilakukan oleh Pak Laptop dan tim, ya kan. Haleluya. Ya, kita sekarang akan membahas tentang kiamat masih 1000 tahun lagi. Nggak usah ngurusin orang membahas saya, biarin saja. Ya kan, makin dibahas, makin tenar. Biarin saja mereka terobsesi dengan saya. Ya, jangan, nggak usah dumeh gitu loh kalau ada orang membahas kita ya. Udah ngerasani kita itu nggak usah dumeh, nggak usah heran, itu sudah biasa, ya kan. Dan kita juga nggak usah bereaksi, kan sudah diajarin kemarin caranya kan. Kemarin sudah diajarin caranya bagaimana, seperti kita membawa kelereng, ya, seperti kita membawa kelereng dengan sendok di mulut kita, ya, yang paling banyak bicara yang kalah terus, ya, yang paling banyak bicara yang kalah terus. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, ya biarin saja. Jangan dia jadi terkenal gara-gara kita kan. Makin Anda dibicarakan orang lain kan Anda makin dikenal dan orang ingin tahu siapa Anda. Ya kan? Nah, jadi nggak usah bereaksi berlebihan, biasa saja. Justru karena mereka jauh di bawah kita, maka mereka ngerasani kita, gitu loh. Kalau kita sudah jauh di atas, mereka kan nggak bisa ngejar. Yang bisa mereka lakukan hanya ngomelin, ngomong-ngomong di belakang. Karena kita sudah jauh, ya. Sama ya, kita nggak bisa ngomong ngapain Jokowi, hanya bisa ngomel-ngomel aja, bisa gelendeng-gelendeng, karena Jokowi sudah jauh di atas, ya kan. Nah, tapi kan kelas-kelasnya masih di bawah kita, ya nggak usah. Ya nanti kita malah jadi ini kan, malah kita jadi pecundang. Begitu ya, jadi tenang saja. Dan yang paling penting adalah tunjukkan buah pertobatan kita dalam tindakan, bukan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong semua orang gampang oke tunggal ya, apalagi kalau nggak tampak muka, ya kan? Nah, kalau tampak muka ada perbuatan, ada buah, itu paling penting ya. Oke, sebelum kita ini seperti biasa kita kan ini ya akan apa namanya bertanya jawab Alkitab ya. Sebelum mulai ini kita sudah bisa ya mulai tanya jawab Alkitab sebelum kita memulai, karena seperti biasa kita tiap koinonia kita mengizinkan untuk bertanya jawab. Itulah koinonia yang asli ya, yang sejatinya dari awalnya. Koinonia yang sejati itu ada tanya jawab. Kalau zaman dulu itu kalau zaman sekarang itu monolog. Nah di monolog begitu ada orang nanya, berisik, nanti kamu nggak masuk surga. Apa nggak beda sama orang Islam, ya nggak boleh nanya. Di gereja sekarang Anda nggak boleh nanya ya, kalau nanya banyak-banyak Anda dikucilkan loh sama Pak Pendeta nanti. Saya belum tahu gereja mana yang masih boleh tanya-tanya ya. Tapi gereja kita yang ada di Jerman dan di Belanda, ya yang kita rintis di Jerman dan di Belanda, gereja ya, jemaat yang kita rintis. Selalu kita begini ya, kita buka tanya jawab. Kita ngajar tanya jawab. Ada harinya kita penyembahan, nanti ada hari kita tanya jawab Alkitab. Kita boleh begitu ya. Dan nanti kita live kan ya kalau sudah siap ya. Ini karena teman-teman semua masih undercover semua, jadi saya agak sulit juga ya. Cuma ini tanggal 27 sebentar, tanggal 27 itu hari apa ya? Kok saya nyaris lupa. Tanggal 27 ini kita akan ada tanya ini ya, minta di live kan. Tanggal 27 itu hari Sabtu ya. November hari Sabtu ya, mudah-mudahan bisa ya tanggal 27 November kita akan live kan ya. Teman-teman yang dari Iran ini kita live kan waktu kita dalam bahasa Belanda ya, bahasa Inggris atau bahasa Belanda ya, saya nggak tahu ya. Nah, kita live kan tapi nggak ada tanya jawab untuk internal mereka supaya
kebetulan sebarengan Krius. Oke, bungkus kita live kan nanti tanggal 27 hari Sabtu itu ya. Berarti ini kan hari ini tanggal 13, hari ini tanggal 14. Berarti minggu depannya lagi. Ya hari Sabtunya kita live kan. Kemarin kita nggak jadi ke Den Haag karena Belanda tiba-tiba lockdown. Ya lockdown hanya yang boleh buka hanya apa namanya penyedia bahan pangan. Semua toko ditutup semua. Ya demo karena kita lockdown lagi, mereka itu cemas ya, bukan karena takut nggak makan, mereka cuman karena mereka orang-orang Belanda itu orang-orang yang sangat bersosialisasi, peluk cipika-cipiki lah. Sekarang nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh peluk, terus pakai masker terus setiap hari, jadi mereka jengkel. Nah, kita nggak tahu sampai kapan ya, tetapi ini memang sudah terlalu lama ya, 2 tahun. Tetapi berkat corona ini memang Nitro 26 semakin mendunia ya. Tapi kita akan terus jalankan pelayanan kita, jalankan sampai tur keliling dunia ke Mongolia, target kita untuk tahun 2022 ya. Tur dari Belanda, Jerman ya. Terus kita tur nanti ya. Ini sudah kita siapkan semuanya ya, supaya kita bisa merealisasikan penginjilan ke seluruh dunia. Karena di daerah utara Asia atau perbatasan antara Asia dengan Rusia, jarang sekali misionari pergi ke sana ya. Jarang sekali. Saya nggak tahu kenapa, tapi belum pernah kedengeran. Kita akan bikin nanti ya. Sebagian besar tim kita orang Indonesia. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang ingin terlibat, mulai email ya. Kita sudah bikin WhatsApp grup penginjilan ke Mongolia. Anda yang ingin ikut ya, segera daftar bulan Juli itu ya. Nah, karena di sana dingin, makanya kita perginya bulan Juli pas musim panas. Ya, di sana dingin banget. Ya, makanya kita bikin tur itu, nanti saudara-saudara bisa ikut terlibat ya. Apa saja ya, tapi biaya sendiri-sendiri tentunya ya, akomodasi semua kita nanti siapkan tenda apa segala macam, karavan kita siapkan, dan kalau butuh toilet kita juga bawa toilet yang bisa ditarik gitu ya, pakai kontainer. Jadi satu kontainer itu isinya toilet semua gitu ya, misalnya isi 4 atau isi 5 gitu, atau berapa ya, 10 ya, 5 kan belakangan kan toiletnya kan, sama kamar mandi gitu ya, kita siapkan itu juga. Karena kalau mandi itu karena sangat dingin banget ya, musim panas pun dingin ya, musim panasnya dingin. Nah kita hanya sudah nggak ada salju, cuman dingin ya, karena itu perbatasan ke utara kan. Nah saudara-saudara yang tergerak, email ya, hagios.eu@gmail.com ya. Kita bergerak atas ini ya, ya, organisasi kita, gereja ya yang ada di Belanda, yaitu Hagios Internasional ya. Ya, atas organisasi kita Hagios Internasional ya. Jadi semua Anda juga yang ikut kelas apologetik, evangelis, apostolik, kelas Ibrani, semua dapat sertifikat resmi kita ya. Sertifikatnya nggak abal-abal ya. Kita dapat resmi, dan itu adalah bagian bagian dari Bible Study atau Bible Training Center kita ya. Hagios ini adalah sebuah Bible Training Center. Sama seperti orang Yahudi kalau pergi ke sinagog itu namanya pergi sekolah. Tiap hari Sabtu orang Yahudi itu pergi ke sekolah. Karena sinagog itu dalam bahasa sini itu sekolah. Ya, dalam bahasa Jermannya itu Schule. Ya, sekolah. Jadi kalau pergi ya dia bilangnya ya ich gehe zu der Schule. Dia bilang begitu ya. Dia perginya ke sekolah. Kalau bukan pergi ke tempat ibadah. Tiap hari Sabtu mereka pergi ke sekolah. Gitu ya, bagus ya. Karena di situ mereka tanya jawab. Di sinagog itu kita tanya jawab ya. Anda kalau pergi ke sinagog, saya nggak tahu kalau di Indonesia rada aneh mungkin ya, karena Yahudinya Yahudian. Tapi kalau di sini sinagognya kalian tanya jawab. Ya, wah itu menarik sekali kalau dengar tanya jawabnya mereka ya. Nah, tentu harus ngerti bahasanya ya, pakai bahasa Jerman, kadang-kadang pakai bahasa Belanda ya kalau di sini. Menarik, karena mereka orang-orang yang pandai ya. Pertanyaannya pertanyaan sangat
Beberapa ininya pernah kita tayangkan apa enggak ya? Yang ada beberapa itu yang ditayangkan ya, itu mereka caranya yang ngajarnya sekolah gitu. Ya, terus nanti menyanyikan beberapa lagu pujian ya dari ini kan, dari eh, apa namanya buku kidung pujiannya mereka. Lalu tanya jawab. Habis tanya jawab, terus mendengarkan firman, ya kan yang dibacakan oleh para rabi ini. Ya, kemudian kita selesai, kita makan-makan sederhana. Tapi sini makannya roti soalnya ya. Jadi saya nggak tahu makan sederhana apa nggak. Kalau buat saya makan roti nggak kenyang ya. Nah itu makan sederhana, makan roti. Kadang-kadang ada yang bawa tart, kadang-kadang ada yang bawa makanan aneh-aneh gitu ya. Yang saya baru tahu ada di sini. Tapi itulah sekolah. Ya, dan itu yang mau kita lakukan. Ya, baik yang di Jerman maupun yang ada di apa namanya di Belanda. Dan itu nanti kita polanya begitu ya, teman-teman saudara-saudara yang ingin membuatnya di Indonesia, ikut kelas evangelis dan apologetik ya, harus sampai kelas apostolik supaya dan ikut kelas Ibrani. Nanti baru Anda kita kasih license, kasih license lagi ya. Ya supaya Anda kalau di Indonesia itu aneh ya, apa-apa kudu pakai license, kudu pakai itu ya, hadi ya semuanya. Apa-apa nanti kita uruskan bagaimana cara ngurusnya tuh ya di Indonesia itu, nanti kita belum tahu ya bagaimana bikin perwakilannya di Indonesia, bukan sinode ya, tapi itu benar-benar anti denominasi kita apa lintas denominasi kita ini ya. Jadi lintas denominasi semua boleh ikut ya. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya sebentar ya, mulai dari Pak Laptop, luar biasa. Shalom Pak Laptop. Sebentar, saya lupa nyalakan mikrofonnya ya. Oh, tapi jangan, biar begini aja deh. Pak Laptop. Shalom. Shalom Pak Laptop. Luar biasa, mbaknya makin ganteng aja nih. Widih, luar biasa. Terima kasih, Pastor. Luar biasa Siap. nih. Kami melihat bahwa sekarang kan zaman teknologi, Pastor. Ya. Pastor berbicara di Jerman, seluruh dunia bisa lihat, bisa melihat dan bisa mendengar. Ya. Nah, ini kan berkaitan dengan ada hamba-hamba Tuhan. Kita memberitakan Injil, berdiakonia, memberi itu nggak boleh orang lain tahu. Cukup kita dengan yang kita kasih. Kalau kami tidak sependapat dengan ini, Pastor, gimana dengan arahan dari Pastor ini? Kita harusnya kan memviralkan apa yang kita lakukan demi nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian, Pastor. Itu dia. Jadi rada ini ya. Istilahnya begini loh. Itu retorika ya orang-orang. Wah, kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, kan begitu kan? Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh banyak orang. Jadi sebenarnya kita tahu itu kan Yesus lagi ngomong di depan orang banyak kan, artinya dalam rupa apa? Perumpamaan. Yang tahu itu hati kita sendiri. Ya, kalau kita ini mau pamer atau kita sedang memberi teladan. Kalau saya berbuat baik, anak saya masa nggak tahu, saya diem-diem. Nah, akhirnya kan nggak pernah kan, anak saya nggak pernah tahu kalau saya bikin baik kan. Diajarin. Kalau saya bikin baik, maka semua yang ada di YouTube ini yang menyimak acara ini, saya ajarin. Ini loh, tak corok di depan matanya. Ini loh yang namanya diakonia. Nggak basa-basi yang kita bikin. Nah, bagaimana dong kalau nggak begitu? Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, itu kan gegeran. Malah sekarang seluruh dunia kan lihat. Apakah itu berarti Yesus pamer? Nah, itu kan. Jadi pemahaman itu kita kudu ngerti. Balik lagi, Alkitab itu mengajarkan kita itu untuk jujur sama diri sendiri. Hati masalahnya, bukan yang nampak. Hati, kejujuran itu di hati, kebenaran itu di hati. Jadi kalau ketika berdiakonia, hati kita yang tahu, kita ini pamer apa enggak. Benar enggak? Nah sekarang, gereja-gereja, dari mana jemaat akan belajar kalau gereja itu berdiakonia apa enggak? Akhirnya retorika, oh enggak, kita mah enggak pamer-pamer kalau diakonia. Pret lu, karena lu enggak pernah. Ya gerejanya Gilbert aja diakoninya belum tentu sebanyak kita. Terus pamer lagi, bukan, saya lagi mengatakan suara kenabian kepada gerejanya Gilbert. Weh, kamu gereja segitu gede, badan segitu gede, masa kalah sama buronan diakonianya? Kan begitu kan. sama
rombongannya, ya ini bukan uangnya saya, uang kita semua. Dari mana saya mau pamer, itu uangnya kalian, bukan uang saya. Ya uang saya ada di situ, cuman kan nggak seberapa dibanding dengan uang yang terkumpul, ya kan. Kita tiap bulan kumpulin 500 juta, itu kan bukan uang saya, uangnya kalian semua. Yang kita kelola, yang dikelola oleh Pak Penatua kita, ya Pak Bahari CS. Ya kan? Bukan kita yang kalau itu Pak Bahari CS, itu bukan ini Pak HW, Pak Bahari, itu yang ngelola semua, bukan saya. Ya kan, saya cuma ngegongin doang. Nah, jadi kita colokkan ke matanya. Ini yang namanya diakonia loh, bukan basa-basi. Cuman sayang ya, saya masih sedih sekali ya. Ada orang yang berapa kali minta pengobatan, minta diberikan obat, saya nggak berdaya. Makanya kita berdoa supaya balai pengobatan ini cepat jadi ya, Pak Dr. Sostenes dan tim bisa segera jadi kuat. Nah, nanti kita bikin balai pengobatan sehingga semua orang yang butuh pengobatan bisa nelpon ke situ dan langsung bisa ditangani, bisa dirujuk, bisa dikasih rekomendasi dan segala macam. Nah ini yang sekarang ini kita lagi sedih ya, saya lagi sedih sekali karena saya ngalamin ya, ayah saya meninggal saja mau apa namanya waktu cancer itu beliau karena sudah tahu nanti duitnya habis, jadi udahlah mendingan mati cepetan, mati saja, kalau Tuhan nggak sembuhkan ya mati saja. Nah itu yang saya sedih ya, itu sampai makanya saya kepikiran dengan orang-orang ini bagaimana supaya bisa berobat gratis. Nah itu gimana tuh? Ini kan mesti diumumkan supaya ada orang-orang yang tergerak hatinya, oke, support. Begitu Pak. Kalau kita nggak bilang-bilang lah gimana? Siapa yang mau menggerakkan, siapa yang mau digerakkan hatinya? Itu kan harus diumumkan. Kalau nggak diumumkan siapa yang tahu? Lalu setelah kita umumkan kita tunjukkan pertanggungjawaban kita, ya kan, berupa laporan kegiatan yang setiap hari kita tampilkan. Nah terus bagaimana kalau kita nggak tampilkan? Lalu kita tanggung jawabnya gimana sama donatur? Nah lalu dibilang pamer lagi. Nah itu tadi ya retorika. Makanya orang-orang yang bisa itu tadi, orang-orang di kelas bawah, para pecundang hanya bisa ngerasani kita Pak. Ya kan, seperti yang dilakukan oleh Pak Laptop dan tim ya kan. Ini Pak Laptop kapan aktif lagi nih? Kemarin udah ditanyain loh. Ya orang-orang, saya juga sudah nanya juga nih biar segera diaktifkan lagi timnya Pak Laptop di Diakonia ini Jakarta Utara. Nah jadi bagaimana caranya ya? Ya begini, ditampilkan, dicolokkan, dan ini menjadi teladan. Makanya saya bilang ikutilah teladan saya sama seperti saya mengikuti teladan Kristus. Gitu ya. Pak Laptop. Nah, dan itu semuanya. Ini saya tahu pertanyaannya Pak Laptop itu bukan beliau yang nanya ya. Ini nanya buat orang-orang ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Laptop, luar biasa. Ya Pastor, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi begitu ya jawabannya teman-teman ya. Kalau ditanya, lu jangan retorika lah. Kalau bilang nggak pernah, oh saya pernah gitu ya waktu di Jerman saya ditanyain, oh kalau ngasih itu tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh ngasih. Oh kamu jujur saja, kamu pernah ngasih nggak? Ya, kalau saya ngasih pun jangan diam. Adalah kamu sama saya jangan retorika, kamu nggak pernah ngasih, kamu nggak pernah berbuat, nggak usah sok-sokan kalau sama saya. Saya gituin. Wah kalau saya mah sengak kalau ada orang udah retorika gitu ngomong sama saya semprot. Udahlah, nggak usah munafik lalu kalau bilang nggak pernah, bilang aja nggak pernah. Kalau pelit kikir, bilang aja kikir lah. Ya. Tertawa jahat. Kalau saya mah gitu Pak Laptop. Ya nggak ada harus. Terima kasih Pastor. Iya, si ibu aja sampai ampun-ampun kalau saya udah ngomong merem-meremel. Oke, lanjut Pak Julius. Oke. Selamat malam.